semuanya. Jadi di sini pada podcast solo perdana saya, di sini saya akan membahas sedikit tentang ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu pengetahuan sosial yang menyangkut benua Asia. Solo podcast saya ini berjudul Asia dalam Cerita. Jadi pada podcast saya ini, di sini kita akan membahas tentang keistimewaan benua Asia dan juga sejarah singkat benua Asia. Sebelumnya siapa sih yang nggak tahu benua Asia gitu? Bahkan kita juga tinggal di benua Asia. Indonesia itu berada di benua Asia, salah satu benua paling terpengaruh di dunia, dengan luas hampir 30% dari daratan bumi gitu, hampir sekitar 44,5 juta kilometer persegi, dan menampung setidaknya 60% populasi dunia atau sekitar 4,8 miliar populasi gitu, menjadikan benua Asia itu sebagai benua dengan pusat populasi, ekonomi, politik, bahkan sejarah sekalipun. Selain luas wilayah dan populasi, benua Asia juga memiliki banyak keistimewaan, salah satunya sebagai tempat pertama peradaban dunia, yaitu Mesopotamia di Irak mungkin saat ini, lembah sungai Indus di India, dan Tiongkok kuno. Jadi kita sedikit nanti di segmen kedua kita akan membahas sedikit tentang kebudayaan itu. Selain peradaban kuno, Asia juga banyak melahirkan agama-agama besar dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, Yahudi, dan Taoisme. Dari segi sumber daya alam, Asia itu adalah salah satu benua dengan sumber daya paling melimpah. Bahkan pusat sumber daya dunia itu ada di Asia, seperti emas di Cina, gas bumi di Rusia, minyak bumi di Timur Tengah, dan rempah-rempah di Asia Tenggara, yang tentunya menjadikan benua Asia itu sebagai pusat dari sumber daya alam. Selain sumber daya alam yang ada di dalam tanah dan juga di atas tanah, Asia juga memiliki banyak sekali sumber daya dan kekayaan alam lautnya. Sekarang kita akan membahas tentang ekonomi dan teknologi Asia gitu. Asia itu menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat cepat, jika bisa dibilang, jika kita dibandingkan dengan negara Eropa gitu. Bahwa bahkan negara Eropa sekalipun mungkin merasa tersaingi gitu dengan perkembangan benua Asia. Secara tidak langsung itu, benua Eropa itu sudah melakukan banyak perkembangan dan inovasi sejak tahun atau sejak periode revolusi industri, sejak tahun 1760 kalau tidak salah. Namun bahkan benua Eropa itu bisa disebut tertinggal dengan perkembangan teknologi dan ekonomi kita. Secara benua Asia itu baru melakukan inovasi-inovasi pada tahun 1970-an itu. Bahkan belum satu abad kita melakukan inovasi-inovasi besar, namun banyak benua atau banyak negara yang iri dengan kemajuan benua Asia. Dalam hal geografi, benua Asia itu kaya akan tempat-tempat menakjubkan atau eksotis. Seperti contohnya itu gunung tertinggi di bumi jika kita hitung dari meter di atas permukaan laut, seperti gunung Everest di perbatasan Nepal dan Tiongkok, yang memiliki ketinggian sekitar 8,8 km. Selain gunung, kita juga memiliki laut terdalam di dunia, terutama itu Palung Mariana yang berada di Samudra Pasifik. Walaupun secara tidak langsung gitu, bahwa Palung Mariana itu masuk ke dalam kekuasaan negara Amerika Serikat, namun secara wilayah Palung Mariana tetap berada di dalam benua Asia. Selain itu, kita juga memiliki gurun terbesar dunia. Yang pertama itu gurun Gobi di Mongol dan Tiongkok. Setelah itu ada gurun Arabia di Timur Tengah. Dominan itu berada di wilayah Arab Saudi. Selain hal-hal yang dibahas tadi, ada salah satu fakta menarik tentang benua Asia itu, bahwa benua Asia merupakan benua dengan bahasa dan budaya paling kaya di dunia gitu. Benua Asia menduduki peringkat pertama sebagai benua dengan bahasa daerah terbanyak di dunia. Ribuan bahasa ada di benua kita. Bukan hanya bahasa daerah, bahasa utama, bahasa nasional setiap negara juga. Benua Asia itu banyak sekali penuturannya, seperti Mandarin Cina, Arab di Timur Tengah, bahasa Rusia, Hindi, dan bahasa Indonesia salah satunya itu. Ini tidak untuk kemungkinan bahwa benua Asia itu adalah memang benua dengan pengaruh ataupun sejarah yang panjang. Jika kita melihat dari segi infrastruktur juga, benua Asia itu cukup maju, bahkan sangat maju. Benua Asia itu adalah benua dengan gedung pencakar langit di atas
250 meter terpanjang di planet kita. Lebih dari 3.000 gedung ada di benua kita. Yang terbanyak itu ada di benua ada di negara China gitu. China memiliki sekitar hampir 2.000 lebih gedung dengan ketinggian di atas 250 meter. Dan bahkan gedung pencakar langit tertinggi di bumi pun seperti Burj Khalifa yang ada di Uni Emirat Arab itu gedung pencakar langit tertinggi di planet kita. Salah satu pencapaian yang sangat menakjubkan bahwa bahwa gedung tertinggi di dunia itu berada di Uni Emirat Arab, negara prakarya yang bisa disebut tidak mudah gitu untuk membangun bangunan yang tinggi dan kokoh di medan prakarya itu. Selain itu juga ada kota Seoul di Korea Selatan dan Jepang dan Tokyo di Jepang yang menjadi pelopor utama atau pelopor pertama dalam perkembangan teknologi dan inovasi dunia gitu. Selain itu juga benua Asia itu adalah rumah bagi kereta-kereta tercepat di dunia seperti Shinkansen di Jepang dan Maglev di China. Benua Asia juga merupakan benua yang penting gitu, karena di benua Asia itu terdapat jalur perdagangan internasional, terutamanya yang ada di Selat Malaka, di perbatasan laut Indonesia dan Malaysia. Itu adalah jalur yang sangat penting dalam menopang perekonomian dunia gitu. Secara bahwa benua Asia itu adalah benua dengan perekonomian atau GDP terbesar di bumi, mengharuskan bahwa Asia itu harus memiliki organisasi kerjasama, mau itu dalam urusan politik, ekonomi, teknologi, bahkan kemiliteran sekalipun. Banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah berdiri di Asia sejak tahun pasca Perang Dunia Kedua seperti ASEAN, OPEC, dan SCO. Dan ada fakta menarik lainnya bahwa jika mengutip dari Global Firepower atau situs dalam perhitungan kekuatan pertahanan seluruh negara yang ada di bumi ini, bahwa jika kita melihat bahwa benua Asia itu, bahwa negara-negara di benua Asia itu masuk dalam 100 besar negara terkuat di dunia, itu secara langsung menjadikan bahwa benua Asia itu sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, bahkan bisa menandingi benua Eropa dan Amerika Utara. Nah, tadi kita udah selesai di segmen 1. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, membahas tentang sejarah benua Asia. Mungkin di pemaparan sejarah benua Asia itu gak akan terlalu panjang, mungkin akan saya persingkat itu. Kalau kita bahas secara keseluruhan mungkin bisa memakan waktu berjam-jam gitu. Jadi pada kali ini mungkin dalam pemaparan sejarahnya akan saya bagi dalam 7 periode. Nah, periode ke-1 itu ada periode prasejarah, di mana itu berlangsung sekitar ribuan tahun sebelum Masehi, di mana bahwa seperti yang disebutkan pada segmen sebelumnya, bahwa benua Asia itu adalah tempat pertama dari peradaban dunia. Ada bukti arkeologi yang mengatakan bahwa Homo erectus itu hidup di Asia sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Salah satunya atau contohnya itu seperti manusia Peking dari Tiongkok dan wajak dari Indonesia. Manusia-manusia prasejarah juga tercatat yang diteliti oleh para ilmuwan sudah melakukan metode pencocokan tanam di wilayah sekitar lembah sungai Indus India pada ribuan tahun sebelum Masehi zaman prasejarah. Masuk pada periode lahirnya peradaban kuno sekitar 3000 sampai 500 sebelum Masehi, di mana pada masa itu terlahir banyak peradaban kuno di Asia seperti Mesopotamia di Irak yang terkenal dengan sistem tulis atau aksara paku dan hukumnya dan juga tatanan kotanya. Setelah itu ada peradaban di lembah sungai Indus, di mana wilayah itu dikenal dengan kemajuan dan kerapihan tatanan kotanya. Kota-kota yang terkenal di wilayah lembah sungai Indus adalah kota Harappa, Mohenjo, dan Daro. Peradaban selanjutnya ada peradaban Tiongkok kuno, di mana peradaban ini dikenal dengan aksaranya, karya pemikirannya, dan juga filosofi Konfusianismenya. Di periode ketiga ini ada periode masa kejayaan agama dan kekaisaran. Periode ini terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi hingga 500 Masehi, di mana pada periode ini lahirlah agama-agama besar seperti Konghucu dan Taoisme di China, Hindu dan Buddha di India, Yahudi, Kristen, dan Islam di Timur Tengah.
Selain agama-agama juga ada kekaisaran-kekaisaran besar yang lahir pada periode ini. Salah satunya itu Kekaisaran Maurya dan Gupta di India. Setelah itu ada Kekaisaran Xia yang merupakan kekaisaran pertama di Cina. Setelah itu ada Kekaisaran Umayyah dan Abbasiyah, salah satu kekhalifahan terbesar di agama Islam. Setelah itu ada Kekaisaran Mongol, yang dimana Kekaisaran Mongol itu dikenal dengan ambisi Genghis Khan ingin menguasai daratan bumi. Dan Kekaisaran Mongol juga merupakan kekaisaran terbesar sepanjang sejarah bumi, dan masuk pada periode keempat, masa penjajahan dan penjelajahan pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, di mana bangsa Eropa mulai melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Asia untuk melakukan perdagangan dengan rempah, terutamanya ke Asia Timur. Pada waktu perdagangan itu terjadilah keinginan untuk menguasai negara tersebut untuk mendukung negaranya, sehingga pada masa itu terjadilah banyak sekali penjajahan. Bahkan periode ini disebut sebagai periode perbudakan atau kolonialisme. Pada masa itu banyak sekali negara-negara yang dijajah oleh bangsa Eropa. Salah satunya itu seperti India yang dijajah oleh Inggris, Indonesia oleh Belanda, dan Filipina oleh Spanyol. Setelah itu kita masuk ke periode kelima atau pada abad ke-19 hingga abad awal ke-20, di mana pada periode ini di mana memuncaknya rasa nasionalisme dan kemerdekaan setiap negara. Banyak sekali tokoh-tokoh penting atau tokoh besar setiap negara yang menyuarakan untuk melawan kolonialisme, seperti Mahatma Gandhi dari India, Soekarno dari Indonesia, dan Sun Yat-sen dari Tiongkok. Pada masa ini disebut sebagai periode nasionalisme, di mana bahwa semua bangsa yang awalnya itu terpecah menyatu kembali, memiliki tujuan yang sama untuk melawan kolonialisme dan membangun sebuah negara yang untuk memakmurkan mereka semua. Dan masuk pada periode ke-6. Periode ini bisa disebut sebagai periode paling kelam kehidupan manusia sepanjang sejarah, di mana pada periode ini banyak sekali peperangan besar seperti Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, Perang Antarblok. Pada masa Perang Dunia Kedua, atau bisa disebut perang paling berdarah sepanjang sejarah Asia, itu adalah medan utama dalam peperangan Perang Dunia Kedua, terutamanya itu wilayah Pasifik, wilayah kekuasaan Jepang dan Amerika Serikat, di mana banyak sekali pengeboman, banyak sekali peperangan bom nuklir dan rudal-rudal balistik yang menghilangkan jutaan nyawa pada satu waktu. Bahkan pada pasca Perang Dunia sekalipun yang berakhir pada tahun 1945, tidak hanya perang di situ, memunculkan banyak sekali perang dan konflik-konflik, salah satunya itu Perang Dingin dan ada Perang Vietnam, bahkan yang paling lama, bahkan bisa disebut hingga saat ini perang itu masih terjadi, yaitu konflik Timur Tengah, di mana dari pasca Perang Dunia Kedua hingga saat ini seperti negara Palestina, Lebanon, Australia masih mengalami peperangan penjajahan oleh negara-negara lain. Dan kita masuk ke periode ke-7, di mana benua Asia mulai memperlihatkan giginya, mulai menunjukkan bahwa Asia adalah kekuatan baru dunia, di mana pada awal 1970-an banyak negara yang melakukan inovasi-inovasi dan perkembangan teknologi untuk mengembangkan dan memajukan negaranya. Banyak negara-negara Asia yang menjadi korban Perang Dunia Kedua ataupun perang konflik setelah Perang Dunia Kedua mulai berkembang, seperti Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar pada saat itu, ada Cina yang mulai sejahtera setelah ada pengumuman pembebasan perekonomian tahun 1978. Setelah itu India yang menjadi pusat industri dan teknologi. Bahkan ada Asia Tenggara yang masih terkenal dengan rempah-rempah dan sumber daya alamnya yang bisa menopang dan mendukung perkembangan benua Asia untuk menjadi kekuatan baru dunia. Pada masa Perang Dunia Kedua pun Asia terutamanya Asia Tenggara mendirikan sebuah organisasi kerjasama regional pada tahun 1967, atau yang lebih dikenal sebagai ASEAN, sebagai organisasi regional yang bekerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Pada periode ini merupakan periode atau masa kejayaan Asia, bahkan masih berlangsung hingga saat ini, di mana Asia menjadi pusat dari ekonomi, kekuatan, politik, regional, bahkan kebudayaan sekalipun seperti K-pop dan anime dari Jepang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa benua Asia itu merupakan benua paling berpengaruh di dunia, di mana dari sejarah, politik, ekonomi, kekuatan, dan seperti dibahas sebelumnya, berpusat di Asia.
yang menentukan bahwa Asia itu menjadi pemimpin dalam segala aspek kehidupan antar benua. Banyak benua-benua yang mulai menjadikan benua Asia sebagai cerminan untuk melakukan perkembangan kehidupan di setiap benua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada episode pertama solo podcast saya yang membahas tentang keistimewaan dengan sejarah benua Asia yang dibalut dalam podcast berjudul Asia dalam Carta. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya.